Mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazarudin menyatakan Ganjar Pranowo sempat menolak diberi $150.000 Amerika Serikat sebagai jatah dari proyek KTP elektronik. Ganjar selaku Wakil Ketua Komisi 2 bukannya tak mau menerima tapi justru ingin disamakan jumlahnya dengan Ketua Komisi 2. Inilah yang dikatakan M. Nazarudin tentang keterlibatan Ganjar Pranowo di sidang kasus dugaan korupsi KTP elektronik di Pengadilan Tipikor Jakarta. Untuk pimpinan Komisi 2 itu dipanggilin ke ruangan Bu Mustoko ini sambil berbicara, kayak Pak Hairuman, terus ke waktu itu ketuanya saya namanya lupa, ada waktu itu yang dari Golkar, dari PAN ada, terus dari PDI ada, terus dari Demokrat, terus ya kalau nggak salah 3 wakil ketua, 1 ketua itu ada yang mulia. Cuman ada satu wakil ketua waktu itu menolak. Siapa itu? Pak Ganjar. Menolak dia? Ya menolak, ribut dia di media yang mulia. Karena waktu dikasih $150.000 dia tidak mau, ribut, dia minta sama posisinya dikasih dengan ketua. Oh, ributnya karena mau lebih? Ya, minta tambah yang mulia. Jadinya dikasih terakhir sama dengan ketua 500.000. Akhirnya dia terima? Terima yang mulia. Setelah ribut, nah itu dikasih 500.000 baru dia mau. Tentang penyerahannya Anda tahu? Tahu yang mulia, kebetulan saya di ruangan itu. Nah sedikit, Saudara Nazarudin, itu kan pertemuan. Lalu beliau itu menyampaikan Oka bahwa dia menyalahkan berapa uang kepada Dewan. Nah saya tanya pada waktu itu, wah untuk siapa? Disebutlah, tidak mengurangi rasa hormat saya dan saya minta maaf kalau saya sebutkan di sini karena itu juga ada saudara Andi menyalahkan di situ adalah untuk Puan Maharani 500.000 dan untuk Pak Pramono ada 500.000. Untuk Puan Maharani waktu itu dia sebagai ketua fraksi PDI dan untuk Pramono adalah 500.000. Nah ini hal-hal itu yang keterangan Andi atau Agung? Itu keterangan dari saudara Oka itu. Oka Mas Agung. Ya. Calon pemimpin yang akan datang itu tidak dibiayai oligarki, ya tidak dibiayai cukong, ya bukan badutnya oligarki, bukan bonekanya cukong. Terserah mau tukang becak, mau tukang kuli bangunan, mau siapapun kalau dia. Ini kan kita ini ngomong radikal ini, ngomong fundamental gitu nih. Bangsa ini sudah begitu, sudah nggak ada obatnya gitu ya. Obatnya bangsa ini memang harus benar-benar dicabut sampai ke akar-akarnya. Ini ya. Pendustanya, munafiknya, pembohongnya, penipunya, penjilatnya, koruptornya, oligarkinya, cukongnya, malingnya, liberalnya, sekulernya, cabut seakar-akarnya. Hanya itu solusinya. Saya tidak dalam rangka ngomong soal pilpres atau politik, ya, tapi kan secara umum bahwa relatif lebih bersih Anies Baswedan, Gubernur Anies Baswedan dibanding Gubernur Ahok, kan begitu. Ini mata objektif ya, mata netralku begitu. Dari tutur katanya, dari cara menyelesaikan masalahnya, jauh. Oke, saya langsung fokus saja. Anies dipanggil KPK atau Anies menghadap KPK. Atau Anies dicari-cari masalahnya. Atau Anies dicari-carikan kesalahannya. Atau Anies dijegal ya, atau Anies tidak boleh nyapres, atau Anies apalah ini sedang dirancang skenario besar untuk menjegal Anies ya. Oke, ini komentar saya. Dulu Setia Novanto waktu di sidang dalam kasus korupsi EKTP, di dalam sidang di depannya hakim, itu Novia Setia Novanto
itu menyebut dengan lugas gamblang ya beberapa nama, salah satunya Ganjar Pranowo, Puan Maharani, iya dan banyak lagi. Tapi sampai sekarang kasus korupsi EKTP nguap. Ahok menjabat jadi direktur Pertamina kalau nggak salah ini ya. Insya Allah tidak salah. Pertamina rugi 11, berapa itu triliun. BPK itu berkali-kali ngomong bahwa ada indikasi korupsi yang dilakukan Ahok ya. Tapi yang nggak pernah dipanggil sama KPK. Ya kita sama-sama tahu lah ya bahwa apa sekarang yang nggak bobrok apa coba. Coba sebut satu institusi, satu instansi yang tidak bobrok di rezim ini apa? Coba sebut coba apa? Ada nggak? Apa? DPR di depan demo menuntut rakyat demo agar BBM diturunkan, di dalam malah ulang tahun. Apa yang tidak bobrok? Ya Menteri Agama, Kemenak, apa? Nah, saya males bahas Kemenak itu. Polisi, ya seperti ini. Verdi Sambo ini hanya gunung es saja. Hanya ujungnya ini, di bawahnya itu masih 90% jauh lebih besar. Ya, apa yang tidak rusak? Di rezim ini apa? Nah, jadi tidak ada yang dipanggil. Ahok itu yang harus dipanggil. Sumber waras ya. Apa itu? Lupa saya. Nah ini. KPK kembali buka kasus apa ini? EKTP ya. Apa ini? Puan Maharani, Ganjar Pranowo, Pramono Anung, Tamsil dan lainnya bakal dibongkar lagi oleh KPK. Wallahu a'lam bishawab. Ini saya baca berita ini. Tapi intinya Setia Novanto dulu nyanyi ya di persidangan bahwa mereka terima duit sekian ribu dolar, sekian ribu dolar, sekian ribu dolar. Anies apa? Formula E-nya sukses. Tapi oke lah, saya nggak akan ngomong terlalu jauh ya supaya nggak ngotori hati saya. Tapi intinya memang hukum ini tumpul ya, tumpul setumpul-tumpulnya. Jadi rezim ini nggak ada takutnya ya, sama Allah itu nggak ada takutnya. Azab demi azab, laknat demi laknat ya, iktibar demi iktibar. Peringatan demi peringatan itu kayak dianggap angin lalu gitu sama rezim ini. Dikasih contoh Sri Lanka gitu ya, nggak berpikir sama sekali, bahkan nggak bergeming sedikit pun ya. Padahal kalau ngomong utang itu Indonesia jauh lebih besar daripada Sri Lanka. Tapi nggak bergeming rezim ini. Oke ya, jadi Anies Baswedan dipanggil KPK. Iya, saya nggak kaget karena Anies Baswedan adalah salah satu ancaman buat oligarki, ancaman buat sekuler liberal, ya, ancaman buat pembohong munafik, ancaman buat koruptor, ancaman buat rezim ini. Bahkan bisa jadi ancaman buat IKN. Iya. Tapi oke. Saya yakin Allah sedang punya skenario besar ya. Allah sedang punya rencana yang maha dahsyat. Kita tunggu saja nanti. Terus ini mantan Kapolres setor ke pimpinan 500 juta per bulan. Oke, saya putar videonya ya. Saya hanya lihat sekilas. Jadi ada Kapolres itu tiap bulan nyetor ke atasannya dari 300 juta sampai 500 juta. Saya ulang sekali lagi pertanyaan saya, institusi apa yang tidak bobrok di rezim ini? Ditangkap di zaman Sambo, mantan Kapolres ngaku setor 500 juta tiap bulan. Seorang mantan Kapolres di
Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan bernama AKBP Dalizon bernyanyi di persidangan. Dia mengungkapkan besarnya setoran bulanan yang harus dia serahkan ke pimpinannya. Awalnya AKBP Dalizon ditahan pertama kali oleh Divisi Propam Mabes Polri pada Desember 2021 lalu. Saat itu yang menjabat sebagai Kepala Divisi Propam Mabes Polri adalah Irjen Pol Verdi Sambo. Sambo yang kini jadi tersangka pembunuhan berencana Brigadir J. Divisi Propam Polri menyelidiki laporan adanya dugaan AKBP Dalizon menerima aliran dana miliaran rupiah yang berhubungan dengan korupsi dengan tersangka Dodi Reza Alek Nurdin CS. Info itu didapat dari keterangan para saksi di pengadilan. Info dari Kadif Propam sudah dilimpahkan ke Bareskrim dan sudah diproses di Dittipikor. Dan saat ini AKBP Dalizon sudah ditahan, ujar Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo, saat dimintai konfirmasi tentang penahanan AKBP Dalizon saat itu pada Januari 2022 lalu. Kadif Propam yang dimaksud adalah Irjen Pol Verdi Sambo. Kembali ke perkara AKBP Dalizon. Saat ini AKBP Dalizon sudah menjalani persidangan. Pada 7 September 2022 di hadapan majelis hakim, AKBP Dalizon lalu membeberkan kemana aliran-aliran dana itu, termasuk kebiasaannya tentang bagi-bagi dan menyetor ke atasan. 2 bulan pertama saya wajib setor 300 juta ke Pak Direktur. Bulan-bulan setelahnya saya setor 500 juta sampai jadi Kapolres. Itu jatuh temponya setiap tanggal 5, ujar AKBP Dalizon di persidangan Rabu 7 September 2022. Pengakuan tersebut langsung mendapat reaksi dari majelis hakim yang diketuai Mangapul Manalu. Hakim lantas bertanya, dari mana uang dengan nominal besar tersebut berasal? Saya lupa yang mulia uangnya dari mana, tapi yang jelas ada juga dari hasil pendampingan. Bayarnya juga sering macet, buktinya itu dapat WA ditagih, jelas AKBP Dalizon. Dalam kesempatan ini AKBP Dalizon juga mengungkapkan alasannya yang ingin membuka kasus secara gamblang. AKBP Dalizon mengaku sangat kecewa atas sikap atasan maupun anak buahnya. AKBP Dalizon bercerita saat itu ada 3 anak buahnya yang ikut diperiksa di Paminal Mabes Polri, yakni 3 kanit di Direskrimsus Polda Sumsel, memohon kepadanya untuk dilindungi. Ya Allah.